Kapital Laubadi Jailani, refleksi spiritualitas keturunan wali dalam tradisi tasawuf. Dalam catatan wasiat yang ditinggalkan oleh Panglima Perang Yang Mulia Kapital Lau Kuljum Al-Jailani, tertanggal 25 Juli 1550 dan 25 Desember 1602, disebutkan satu nama yang terpilih dan tak tergantikan dalam garis pewarisan trust spiritual dan kepemimpinan adalah nama Kapital Laubadi Jailani. Dalam surat wasiat tersebut dan tak bisa tergantikan bukan semata pernyataan historis, melainkan pengakuan atas keberlanjutan amanah ilahiyah yang terwariskan melalui darah, adab, dan ilmu dari generasi ke generasi. Sang Kapital Laubadi Jailani adalah sosok yang lahir dari rahim sejarah dan dibesarkan dalam semangat tasawuf yang agung, menyambung mata rantai spiritual yang bermula dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang tokoh besar tarekat dan simbol kemuliaan wali dalam tradisi Islam. Kapital Laubadi Jailani sejak masa kecil telah menunjukkan tanda-tanda kewalian dan kepemimpinan yang khas. Sifat-sifat utama seperti kecenderungan membela kaum lemah, keberanian dalam menegakkan kebenaran, dan ketegasan dalam mengambil keputusan merupakan refleksi batin dari warisan rohani yang ditanamkan secara turun-temurun. Dalam tradisi tasawuf, keberadaan tanda-tanda ini sejak dini sering diidentifikasi sebagai nurul wilayah, cahaya kewalian yang tidak dapat dibentuk oleh pendidikan duniawi semata, tetapi merupakan pancaran dari kedekatan jiwa dengan Sang Pencipta. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani 1166 Masehi dikenal sebagai Sultanul Aulia, pendiri tarekat Qadiriyah, dan merupakan figur sentral dalam sejarah tasawuf. Ajarannya menekankan pentingnya tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa, mahabbah, cinta kepada Allah, suhud, tidak terikat dunia, dan hikmah, pelayanan kepada umat. Silsilah spiritual sanad dari Syekh Abdul Qadir tidak hanya diwariskan melalui ikatan biologis, tetapi juga melalui jalur bai'ah dan ijazah keilmuan yang mendalam. Kapital Laubadi Jailani sebagai keturunan langsung dari garis Jailani tidak hanya mewarisi nama, tetapi juga nilai dan tanggung jawab spiritual. Ia adalah pelanjut dari makom-makom rohani yang telah dilalui para wali sebelumnya. Dalam epistemologi tasawuf, hal ini disebut sebagai waratsatul anbiya, pewarisan dari para nabi melalui jalan kewalian. Perjalanan spiritualnya bukanlah sesuatu yang datang tiba-tiba, melainkan buah dari suluk perjalanan batin, mujahadah, perjuangan melawan hawa nafsu, dan tajrid, kemurnian niat yang diwarisi dan ditumbuhkan sejak usia dini. Keabsahan Kapital Laubadi Jailani sebagai pemimpin tidak hanya berlandaskan spiritualitas, tetapi juga dikukuhkan secara legal melalui hukum adat dan pengakuan negara. Ini menjadi contoh konkret dari integrasi antara nilai-nilai tasawuf dan realitas sosial politik. Dalam sejarah Islam, para wali seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga memainkan peran penting dalam membimbing masyarakat secara rohani sekaligus sosial, menjadikan spiritualitas bukan sebagai jalan pengasingan, melainkan pengabdian. Demikian pula kepemimpinan Kapital Laubadi Jailani
bukan bersifat simbolik, melainkan aplikatif. Ia menjelma sebagai pemimpin yang tidak hanya dihormati, tetapi juga dipercaya karena dalam dirinya bersatu kekuatan moral dan spiritual. Ia menjadi magnet bagi banyak orang, dihormati bukan karena kekuasaan, melainkan karena kebeningan hati dan ketulusan jiwa. Dalam istilah sufi, ia adalah insan kamil, manusia yang mencapai kesempurnaan akhlak karena terus menyatu dengan kehendak ilahi. Cermin diri dan cermin lain. Kapita Laubadi Jailani adalah sebuah cermin yang memantulkan kemuliaan masa lalu dan memberi arah bagi masa depan. Ia adalah perwujudan dari semangat tasawuf yang hidup dalam tubuh seorang pemimpin yang lahir dari tanah Maba, Halmahera Timur, tetapi disambut oleh semesta. Ia bukan hanya warisan darah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tetapi juga warisan rohani, ilmu, dan adab yang melintasi zaman. Sebagaimana para wali terdahulu, ia hadir untuk mengingatkan umat bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada kekuasaan dunia, melainkan pada ketulusan hati. Ia menunjukkan bahwa dalam dunia yang sering penuh hiruk-pikuk ambisi, masih ada ruang untuk keheningan, kebijaksanaan, dan cinta ilahiyah. Semoga kita semua dapat meneladani jejak langkahnya, mengambil hikmah dari keteladanan hidupnya, dan menjaga nilai-nilai yang telah diwariskan oleh para pewaris cahaya. Sebab dalam setiap zaman, Allah senantiasa menurunkan kekasih-kekasihnya untuk menuntun manusia menuju kebenaran yang hakiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri, yaitu yang salah satu mengenal Bapak Haji Badi Jailani yang memang benar-benar diutuskan untuk rezekinya sebagian dibagikan kepada orang-orang yang sangat butuh membutuhkannya. Maka dari itu saya banyak terima kasih, syukur alhamdulillah dengan rasa cukup yang saya ucapkan ini kepada Bapak Haji Badi Jailani ini benar-benar yang benar-benar diutuskannya, yang benar-benar disalurkannya. Saran saya itu singkat dari saya ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Selamat pagi. Saya AKP Nikia Lestari dari Mabes Polri. Saya di sini akan memberikan testimoni tentang Bapak Haji Badi Jailani. Kami mengenal beliau sosok yang sangat disiplin, sangat tegas, dan sangat berjiwa sosial tinggi. Beliau sangat banyak membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan beliau. Dalam berdedikasi, disiplin, dan tegas, beliau sangat memprioritaskan tentang kedisiplinan bekerja, tentang harus banyak membantu orang-orang yang membutuhkan. Terutama kami di kedinasan juga banyak sekali beliau bantu, memberikan motivasi, disiplin, juga materi terutama. Terima kasih sekali Bapak Haji Badi. Kami doakan untuk beliau semoga karirnya semakin sukses, keluarga bahagia selalu, dan kami berharap beliau selalu memberikan motivasi-motivasi tentang kepada kami. Beliau sosok yang sangat kami hormati, menjadi teladan buat kami. Sekali lagi kami doakan untuk beliau sehat selalu, Bapak Haji Badi. Kami sangat mendoakan beliau selalu sukses. Salam hormat dari kami, AKP Nikia Lestari. Selamat pagi. Assalamualaikum. Menurut saya, Bapak Badi Jailani orang yang tulus, selalu membantu orang lain tanpa pamrih dan ikhlas. Karena Bapak Badi Jailani, Pak Haji, diciptakan oleh Allah, dan ini senantiasa saya melihat dengan sendiri kejadian-kejadian yang saya alami pada Bapak Badi Jailani.
banyak kelebihan-kelebihan yang ia miliki. Tidak ada orang yang punya seperti dalam diri Bapak Badi Jailani. Maka Allah menciptakan beliau tidak salah pilih yang dihadirkan di muka bumi ini. Kepada Bapak Haji Badi Jailani, saya Irma, alhamdulillah dan bersyukur bisa mengenal Bapak Badi Jailani, di mana beliau sosok seorang lelaki yang tanggung jawab, ikhlas, seorang pimpinan yang adil sebagai atasan, sebagai direktur utama, sebagai pemuka agama ya, karena beliau sering menjelaskan dan memberikan berupa tilawah-tilawah kepada kami. Menurut beliau mungkin kata-kata yang biasa-biasa saja, namun itu semua dari yang kami tidak tahu untuk masalah agama menjadi tahu, dan banyak kelebihan-kelebihan yang beliau miliki. Contoh, saya dengan menyatakan ini sejujur-jujurnya, beliau bisa mengobati kaki saya yang hampir tidak bisa jalan karena cedera. Alhamdulillah beliau memberikan saya air minum, dibasuh dan mandi lalu diminum. Rasa yang saya alami setelah meminum air beliau seperti dingin ke dalam tulang saya. Dalam jangka waktu 1 bulan, tidak sampai 1 bulan, saya sudah bisa berdiri tegak dengan kondisi kaki kiri saya tempurung, sudah bisa jalan. Alhamdulillah berkat karomah Bapak Haji Badi Jailani yang selama ini, khususnya Bapak Haji yang selalu membantu semua dari kalangan anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, tidak memandang usia atau tidak memandang profesi seseorang, yang selalu rendah hati dan selalu membantu dengan tulus dan ikhlas. Terima kasih untuk Bapak Haji Badi Jailani. Semoga Bapak selalu dalam lindungan Allah dan senantiasa Bapak diberikan kesehatan, karena Bapak Haji Badi Jailani terlalu baik, sangat baik, tulus dan ikhlas selalu untuk orang lain, untuk banyak manusia di muka bumi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.